baby tossing. Di Karnataka, India, ada tradisi melempar bayi dari ketinggian 9 meter ke atas kain sebagai simbol keberuntungan. Tradisi ini sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan dilakukan untuk memberikan kesehatan, keberuntungan, dan umur panjang kepada bayi tersebut. Meskipun terdengar mengerikan, budaya ini dipercaya dapat memberi berkat pada keluarga yang melaksanakannya. Tapi, bayangkan kalau di Indonesia, hal ini pasti bakal memicu reaksi keras dari masyarakat, terutama soal keselamatan. Hadaka Matsuri adalah festival tahunan yang diadakan di Jepang, di mana ribuan pria mengenakan hanya cawat dan berlarian di jalanan bersalju untuk memperebutkan tongkat keberuntungan yang disebut shingi. Tujuannya adalah untuk membawa keberuntungan dan mengusir roh jahat. Kalau di Indonesia, festival seperti ini mungkin malah jadi bahan perdebatan dan juga lelucon. Guspulling Festival ini melibatkan lomba tarik angsa hidup yang dilakukan oleh para peserta yang menunggang kuda. Peserta harus menggantungkan angsa di tiang dan mencoba untuk menarik lehernya hingga terputus. Festival ini berasal dari tradisi abad pertengahan, namun kini menjadi acara yang penuh tantangan. Di Indonesia, acara semacam ini pasti akan memicu perdebatan tentang hak-hak hewan dan tidak akan diterima secara luas. Finger cutting ritual. Di Papua, suku Dani memiliki tradisi memotong jari sebagai tanda duka cita setelah kehilangan anggota keluarga. Ritual ini berfungsi sebagai cara untuk mengekspresikan kesedihan dan menghormati orang yang telah meninggal. Meskipun ini adalah simbol penghormatan, tentu saja hal ini akan terdengar sangat ekstrim dan bahkan mengerikan bagi kebanyakan orang Indonesia yang mungkin lebih memilih untuk melakukan upacara dengan cara yang lebih damai. La Tomatina Festival. La Tomatina di Spanyol melibatkan ribuan orang yang melemparkan tomat ke satu sama lain. Festival ini berlangsung setiap tahun di Bunyol, Spanyol, dan merupakan cara untuk merayakan kegembiraan. Tomat yang digunakan adalah tomat yang tidak layak konsumsi, sehingga mereka menggunakannya untuk bersenang-senang. Di Indonesia, kita mungkin lebih suka makan sambal tomat daripada melemparnya, dan tentu saja akan ada banyak orang yang menilai festival ini tidak efisien dan buang-buang makanan. Wife Carrying Championship di Finlandia, ada kejuaraan unik di mana para suami harus menggendong istri mereka melewati lintasan rintangan yang penuh tantangan. Kejuaraan ini berasal dari tradisi kuno, yang konon katanya dimulai dengan seorang pencuri yang mencoba menculik wanita dari desa lain. Hadiahnya, berat istri dalam birik. Di Indonesia, kita lebih sering melihat pasangan membantu satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari, bukan di arena olahraga. Night of the Radishes. Di Meksiko, ada festival unik yang disebut Malam Lobak, di mana warga kota Oaxaca mengukir lobak menjadi bentuk seni yang mengagumkan. Tradisi ini dimulai pada abad ke-19 dan sekarang menjadi salah satu festival yang menarik banyak wisatawan. Lobak yang digunakan bukan untuk dimakan, tapi sebagai bahan untuk menciptakan karya seni yang menakjubkan. Di Indonesia, lobak lebih sering digunakan untuk membuat sambal atau dijadikan sayuran dalam masakan sehari-hari. Wrestling Championship. Di Inggris, ada kejuaraan adu kekuatan jempol kaki. Kejuaraan ini diadakan di sebuah pub di Inggris dan telah berlangsung sejak 1976. Para peserta bertarung untuk menunjukkan siapa yang memiliki jempol kaki terkuat. Tentu saja, kejuaraan ini terdengar sangat aneh, tetapi bagi peserta, ini adalah olahraga yang seru dan penuh tantangan. Di Indonesia, kemungkinan besar orang akan memilih untuk beradu jari atau mengikuti pertandingan yang lebih mainstream seperti bulu tangkis atau sepak bola. Monkey Buffet Festival di Thailand ada festival yang merayakan monyet dengan memberikan mereka prasmanan penuh buah dan camilan. Festival ini diadakan setiap tahun di Lopburi, Spanyol, di mana monyet-monyet disediakan makanan dan camilan sebagai bentuk penghormatan. Festival ini menarik banyak wisatawan yang ingin melihat monyet menikmati hidangan mereka. Di Indonesia, meskipun kita memiliki banyak monyet di beberapa tempat wisata, kemungkinan besar kita lebih tertarik untuk melihat mereka beraksi, bukan diundang makan. Kanamara Matsuri adalah festival yang merayakan kesuburan dengan parade bentuk alat vital pria. Diadakan setiap tahun di Jepang, festival ini bertujuan untuk mendoakan keberuntungan dalam hal kesuburan dan kehidupan rumah tangga. Meskipun festival ini dianggap kontroversial, bagi banyak orang Jepang, ini adalah cara untuk merayakan kesuburan dengan cara yang tidak biasa. Jika diadakan di Indonesia, bisa dipastikan akan ada banyak perdebatan terkait nilai-nilai yang ada dalam tradisi ini. Cheese Rolling Festival di Inggris, ada festival yang sangat unik yang disebut Cheese Rolling, di mana para peserta berlari mengejar keju yang digelindingkan turun dari bukit. Festival ini dimulai di abad ke-19 dan kini menjadi acara tahunan yang sangat populer. Meskipun terdengar aneh, ini adalah acara yang penuh dengan semangat dan kehebohan. Di Indonesia, orang lebih suka mengejar diskon di supermarket daripada mengejar keju yang menggelinding. Crying Sumo Contest. Di Jepang ada lomba menangis untuk bayi yang dipercaya menangis lebih cepat membawa keberuntungan. Bayi yang menangis paling keras atau paling lama akan menjadi pemenangnya.
Di Indonesia, bayi yang menangis malah akan menjadi perhatian utama orang tua dan masyarakat.